Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Leoni Alexandria, BP 2013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak, Studi Empiris pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Eva Yunedi, SE, MPPM, PhD, AK, yang telah membimbing saya selama proses pembuatan skripsi ini. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada dosen penelaah saya yang nantinya akan memberikan kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Pada skripsi ini terdapat 5 pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 review literatur, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Bab 1 terdiri dari 5 poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Masuk kepada latar belakang, yaitu corporate governance adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengendalian suatu perusahaan. Krisis corporate governance pertama di dunia terjadi pada tahun 1720 yang dikenal dengan The South Sea Bubble, sedangkan di Indonesia semakin mengemuka setelah terjadinya krisis keuangan yang berkepanjangan pada tahun 1998. Penerapan corporate governance ini diharapkan mampu mengatasi masalah agensi perusahaan. Banyak upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak. Literatur mengenai pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak telah ditemukan, salah satunya oleh Minik dan Noga pada tahun 2010. Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham sebagai salah satu komponen corporate governance mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Masuk ke rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah penelitiannya itu bagaimana pengaruh penerapan corporate governance terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan penelitian pada skripsi ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak. Yang ketiga, untuk menganalisis Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen pajak. Yang keempat, untuk menganalisis Komite Audit Independen terhadap manajemen pajak. Dan yang kelima, secara keseluruhan yaitu menganalisis kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Independen terhadap manajemen pajak. Manfaat penelitian ada 3 poin, yaitu yang pertama menambah wawasan dan pengetahuan penulis, yang kedua memberikan bukti empiris tentang pengaruh corporate governance terhadap manajemen pajak pada perusahaan properti dan real estate di Indonesia. Yang ketiga, bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini yaitu bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 landasan teori, yaitu menjelaskan landasan teori yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, dan juga rangka dan hipotesis penelitian. Bab 3 metode penelitian. Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi, sampel, data dan metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel-variabel penelitian, serta metode analisis data. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Bab 5 yang terakhir penutup menjelaskan tentang kesimpulan,
saran, serta implikasi dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya masuk kepada bab 2 yaitu review literatur. Review literatur terdapat 3 kajian teori, yaitu yang pertama review literatur, yang kedua tinjauan peneliti terdahulu, yang ketiga kerangka pemikiran teoritis dan perumusan hipotesis. Pada review literatur terdapat 7 poin, yaitu pertama ada teori keagenan, yang kedua ada corporate governance, yang ketiga ada kepemilikan institusional, yang keempat ada Dewan Komisaris Independen, yang kelima kompensasi manajemen, yang keenam komite audit, dan yang terakhir ketujuh ada manajemen pajak. Teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi, dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, pemilik atau investor adalah prinsipal, sedangkan perusahaan adalah agen. Pemilik atau investor yang bertindak sebagai prinsipal ingin mendapatkan keuntungan yang optimal dari perusahaan, dan perusahaan juga mempunyai tujuan yang sama, tetapi pada satu sisi perusahaan juga harus mengalokasikan keuntungan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Yang kedua ada corporate governance. Corporate governance adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan corporate governance yang baik dan benar atau GCG akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat, serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah. Yang ketiga, kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional, sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik dari pihak manajemen perusahaan. Yang keempat ada Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan manajemen atas pengelolaan sumber daya perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan organisasi, serta memberi nasihat bila diperlukan. Dewan Komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan dalam aktivitas pengawasan. Menurut Ujianto dan Pramuka pada tahun 2007 menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara manajer internal dan mengawasi kebijakan manajer, serta memberi kepada para manajer. Yang kelima ada kompensasi manajemen. Kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang menunjukkan jenis reward yang diterima oleh individu untuk menghargai kinerjanya. Kompensasi adalah bentuk balas jasa organisasi atas pelaksanaan tugas yang diembankan kepada individu dalam organisasi. Kompensasi menjadi hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka secara sukarela telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk melaksanakan mandat organisasi. Kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan. Selain itu, kompensasi juga bertujuan untuk memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan, dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi, agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Yang keenam ada komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu, komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen yang menangani masalah pengendalian. Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip corporate governance. Komite audit merupakan suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota komisaris dan keberadaannya terbebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor, dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Dan yang terakhir ada manajemen pajak.
Manajemen pajak sebagai aktivitas untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Minik dan Noga pada tahun 2010, manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Masuk kepada penelitian terdahulu, yaitu terdapat 5 penelitian terdahulu. Yang pertama ada Melinda dan Cahyonowati pada tahun 2013 dengan hasil kompensasi dan beda tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, tetapi jumlah dewan komisaris, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan tingkat hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Yang kedua ada Octavian pada tahun 2015, yaitu dengan hasil kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, tetapi komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Yang ketiga ada Irawan dan Farhamita pada tahun 2012 dengan hasil kompensasi kepada direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak dan penerapan corporate governance mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap manajemen pajak. Yang keempat ada Anissa dan Kurniasi pada tahun 2012 dengan hasil kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Yang kelima ada Zulkarnain pada tahun 2015 dengan hasil komisaris independen, komisaris manajemen eksekutif, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Masuk ke kerangka konsep, yaitu terdapat 4 variabel independen dan juga 4 variabel kontrol yang berhubungan langsung kepada variabel dependen. Variabel independen terdiri dari kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan beda tarif pajak yang terhubung langsung kepada variabel dependennya yaitu manajemen pajak atau ETR. Hipotesis pada penelitian ini yaitu ada 5. Yang pertama H1, proporsi kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Yang kedua ada H2 yaitu jumlah kompensasi manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. H3-nya jumlah komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. H4 proporsi komite audit independen memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Dan H5 secara keseluruhan yaitu kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, komisaris independen, dan komite audit independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Terdapat 4 poin pada metode penelitian, yaitu yang pertama ruang lingkup penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah observasi tidak langsung berupa data sekunder dengan menggunakan data yang ada pada situs Bursa Efek Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan yang ada, penulis mendata laporan keuangan dari perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada metode penelitian sampel. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau judgment sampling. Yang ketiga ada metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media internet dari website Indonesia Stock Exchange atau IDX, yaitu berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan properti dan real estate periode 2015 sampai dengan 2018. Yang keempat, variabel dan pengukuran variabel. Penelitian ini melibatkan 5 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependen dan 4 variabel independen, serta 4 variabel kontrol. Metode analisis data. Data pada penelitian ini diuji dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, serta analisis regresi dan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi, uji koefisien determinasi, uji signifikansi parameter individual atau uji statistik T,
uji signifikansi parameter simultan atau uji statistik F. Variabel dan pengukuran, yaitu pada variabel dependen yaitu manajemen pajak, pengukurannya adalah pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Pada variabel independen X1-nya yaitu kepemilikan institusional diukur dengan jumlah kepemilikan saham institusional dibagi modal perusahaan. Pada X2 yaitu kompensasi manajemen diukur dengan jumlah kompensasi yang diterima dibagi dengan pendapatan perusahaan. Pada X3 yaitu komisaris independen diukur dengan jumlah anggota komisaris independen dibagi dengan total anggota Dewan Komisaris. Dan X4 yaitu komite audit diukur dengan jumlah komite audit independen dibagi dengan komite audit. Pada variabel kontrol yaitu ada ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset. Yang kedua ada kinerja perusahaan yang diukur dengan net income per total aset. Yang ketiga ada tingkat hutang perusahaan yang diukur dengan total debt per total aset. Yang keempat terakhir ada beda tarif pajak yang mana adalah variabel dummy. Masuk kepada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Jumlah perusahaan yang menjadi objek sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 perusahaan properti selama 4 tahun dari periode 2015 sampai dengan 2018 yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga jumlah sampelnya sebanyak 104 sampel penelitian untuk diolah lebih lanjut lagi. Adapun 26 perusahaan properti yang tersedia untuk diteliti adalah sebagai berikut. Masuk kepada uji statistik deskriptif. Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel, dapat diketahui bahwa variabel manajemen pajak dengan nilai minimum sebesar 0,115 dan nilai maksimum sebesar 0,996. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai ITR pada sampel penelitian ini berkisar antara 0,15115 sampai 0,996 dengan rata-rata 0,51260 pada standar deviasi sebesar 0,304510. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa sebaran nilai ITR baik. Untuk variabel kepemilikan institusional atau X1 menunjukkan nilai minimum sebesar 0,03 dan nilai maksimum sebesar 0,997. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional pada sampel penelitian ini berkisar antara 0,03 sampai 0,997 dengan rata-rata 0,72784 pada standar deviasi sebesar 0,251436. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa sebaran nilai kepemilikan institusional baik. Kemudian jumlah kompensasi manajemen atau X2 dengan nilai minimum sebesar 0,137 dan nilai maksimum sebesar 0,999. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya jumlah kompensasi manajemen pada sampel penelitian ini berkisar antara 0,137 sampai 0,999 dengan rata-rata 0,69458 yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan yang diteliti memberikan jumlah kompensasi manajemen sekitar 69,458%, standar deviasi sebesar 0,268922. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa sebaran frekuensi rapat Dewan Komisaris baik. Variabel proporsi komisaris independen atau X3 dengan nilai minimum sebesar 0,200 dan nilai maksimum sebesar 0,833. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya proporsi komisaris independen pada sampel penelitian ini berkisar antara 0,200 sampai 0,833 dengan rata-rata 0,44582 pada standar deviasi sebesar 0,151930. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa sebaran nilai proporsi komisaris independen baik. Pada variabel jumlah komite audit atau X4 memiliki nilai minimum sebesar 0,250 dan nilai maksimum sebesar 0,800. Hal tersebut menunjukkan bahwa besarnya jumlah komite audit pada penelitian ini berkisar antara 0,250 sampai 0,800 dengan rata-rata 0,44295.
Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, yang berarti bahwa sebaran jumlah komite audit baik. Masuk kepada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai asymmetric to-tailed-nya lebih dari 0,05. Pada tabel dapat kita lihat nilai signifikansi untuk nilai perusahaan adalah lebih besar dari 0,05, yaitu sebesar 0,07. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, yaitu ketentuannya jika tolerance lebih dari 0,10 dan VIF yang dihasilkan kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dari tabel dapat dilihat bahwa semua variabel bebas, yaitu kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, komisaris independen, dan komite audit memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas, yang berarti semua variabel bebas dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Keterangannya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari output scatter plot ini dapat dilihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Sebagaimana terlihat pada gambar, titik-titik itu menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson atau DW adalah 2,149, yang berarti berada di atas plus 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat negatif autokorelasi antar data berdasarkan urutan waktu dan model regresi. Masuk kepada analisis regresi berganda. Dari berdasarkan tabel ini, maka model regresi berganda yang diperoleh adalah ITR 0,906 ditambah 0,035 INST ditambah 0,081 COMP ditambah 0,338 INDP ditambah 0,442 KA. Maka berdasarkan model regresi berganda ini dapat dilihat bahwa konstanta alfa sebesar 0,906 dan beta untuk masing-masing variabel adalah 0,035 untuk kepemilikan institusional, 0,081 untuk kompensasi manajemen, min 0,338 untuk komisaris independen, dan 0,442 untuk komite audit. Secara umum dari model regresi berganda yang dihasilkan, variabel kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, komisaris independen, dan komite audit dapat menambah pajak efektif di dalam perusahaan atau manajemen pajak. Masuk kepada pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji koefisien determinasi atau R-square. Nilai adjusted R-square-nya adalah sebesar 0,22. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kemampuan variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, komisaris independen, dan komite audit dalam menjelaskan variabel dependen, yaitu manajemen pajak adalah sebesar 22%. Sedangkan 78% ditentukan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,777 atau lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, dengan kata lain H1 ditolak. Dari tabel dapat dilihat juga bahwa jumlah kompensasi manajemen memiliki nilai signifikansi 0,486 atau lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, dengan kata lain H2 ditolak. Untuk komisaris independen memiliki nilai signifikansi 0,102 atau lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, dengan kata lain H3 ditolak. Dan untuk
komite audit memiliki nilai signifikansi 0,014 atau lebih kecil dari 0,05, dan berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan kata lain H4 diterima. Yang terakhir ada uji statistik F. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel independen. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,256 atau lebih besar dari 0,05, yang berarti jumlah kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, komisaris independen, dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, dengan kata lain H5 ditolak. Masuk kepada bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan hasil pengujian hipotesis seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu yang pertama ada H1, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen, kesimpulannya ditolak. Yang kedua, kompensasi manajemen berpengaruh terhadap manajemen pajak, ditolak. 3, komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak, kesimpulannya ditolak. Yang keempat, komite audit terhadap manajemen pajak, kesimpulannya diterima. Dan yang terakhir, kelima, kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, komisaris independen, dan komite audit secara simultan terhadap manajemen pajak ditolak. Keterbatasan penulisan. Pada penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh perusahaan karena sampel yang digunakan hanya perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Saran yaitu yang pertama, manajemen maupun investor dapat lebih memperhatikan lagi faktor-faktor lain di luar model penelitian dalam setiap pengambilan keputusan demi meminimalisir beban pajak dalam perusahaan. Selanjutnya, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan jumlah sampel tidak hanya terfokus pada sektor properti saja, melainkan pada sektor lain di luar properti. Sekian presentasi dari hasil skripsi saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.